قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwuri afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam moga-moga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kesempatan malam hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Allah masih berikan kesempatan dan juga keluangan waktu kita sehingga kita bisa hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi majelis yang penuh berkah, membawa kebaikan bagi kita sekalian, dan kita mendapatkan limpahan kebaikan yang banyak, dan juga mudah-mudahan kebaikan ini juga bisa tertular kepada yang lainnya. Baik Bapak Ibu-ibu, sebelum pelajaran Sirah Nabawiyah, kita lihat dulu kumpulan doa. Pelajaran saking surat Al-Ahqaf ayat 15 berisi doa ketika telah menginjak usia 40 tahun. Doa ketika telah menginjak usia 40 tahun. Di sini banyak yang di atas 40? Banyak, Mbak? Atau kebanyakan nom di sini di bawah 40? Di atas 90 ya. Baik. Sekarang pulau tuntun, doanya panjang namun manfaat bagi kita yang berada di usia di atas 40. Ya, lihat di sini. Ini saking Al-Qur'an ya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni. 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 An ashkura. An ashkura. An ashkura. An ashkura. An ashkura. An ashkura. Ni'mataka allati. 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 An'amta alayya. An'amta alayya. An'amta alayya. An'amta alayya. An'amta alayya. An'amta alayya. Wa ala walidayya. 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 Wa an
a'mala salihan wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati itu kurang iya-nya satu di Latinnya. Fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Baik, coba kita mau sarangan. Rabbi auzi'ni, Rabbi 1 2 3. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayo sepisan malih. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Lihat artinya. Rabbi, wahai Rabbku, auzi'ni, ilhamkanlah kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk bersyukur atas nikmat yang telah engkau karuniakan kepadaku, wa ala walidayya, juga kepada kedua orang tuaku,
wa an a'mala shalihan, dan melakukan, dan ilhamkanlah pula kepadaku untuk melakukan amal soleh tardahu, yang engkau ridhoi. Wa aslih li, perbaikilah, fi dzurriyyati, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah keturunanku. Inni tubtu ilaika, sesungguhnya aku bertobat kepada engkau, wa inni minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Berarti satu, isi kandungan doa ini supaya rajin bersyukur. Dua, supaya beramal soleh. Tiga, supaya diperbaiki keturunan. Empat, supaya diterima tobat. Lima, supaya jadi orang-orang muslim yang berserah diri. 5 kandungan atau 5 permintaan. Yang pertama, minta kepada Allah supaya rajin bersyukur, karena kita itu syukurnya kurang. Maka minta lebih-lebih lagi saat usia 40 tahun, berarti kita sudah dapat banyak nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Umur makin panjang berarti nikmat itu makin banyak yang Allah berikan. Dan berarti kita banyak lalai, karena dengan bertambahnya umur ibadahnya masih kurang. Kita kurang konsen, kita kurang meminta, kita kurang berdoa, kita kurang tawakal, kita kurang mahabbah cinta, kita kurang khauf takut kepada Allah, kita kurang roja harap kepada Allah. Berarti perbaiki syukurnya dulu. Yang kedua apa? Perbaiki amalannya. Minta kepada Allah supaya diperbaiki amal kita jadi amal soleh tardahu, yang Allah ridhoi. Karena ada amalnya itu bagus menurut dia, namun tidak Allah ridhoi karena tidak sesuai tuntunan. Ada amal yang dilakukan yang menurut kita itu baik, namun Allah tidak ridhoi karena jauh saking tuntunan, tidak manut pada tuntunan. Maka ketika kita itu beramal manut pada tuntunan, minta pada Allah supaya diberi petunjuk. Petunjuknya apa? Lewat ilmu, supaya dapat ilmu, karena ilmu ini yang nanti akan nuntun kita bapak ibu-ibu itu kepada jalan yang Allah ridhoi, pada amal yang Allah ridhoi. Yang ketiga, ya Allah perbaikilah keturunanku. Kenapa minta kepada Allah diperbaiki keturunan? Karena keturunan ini jadi amal yang tidak terputus. Apa amal tidak terputus? Maksudnya apa? Amal jariyah. Jadi amal yang tidak terputus pahalanya, walaupun orang tua telah meninggal dunia, anak akan terus bisa memberikan manfaat, terutama lewat doa. Wa waladun sholihun yad'ulah. Ada anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka mohon pada Allah supaya diberikan keturunan yang baik. Namun ya berarti lakukan sebab juga biar mendapatkan keturunan. Yang belum menikah ya berarti belum punya keturunan. Ya berarti nikah dulu. Iya kan? Ya nggak bisa punya keturunan dulu baru nikah. Nikah dulu baru punya keturunan. Berarti kalau doa ini berarti dorongan dia juga untuk menikah. Kalau belum menikah, kalau saatnya menikah dia minta seperti ini, minta juga supaya diberi keturunan yang baik. Lalu yang berikutnya lagi, minta kepada Allah supaya diterima tobat. Apalagi nanti di bulan Ramadan, itu bulan yang disebut oleh para ulama dengan bulan penuh ampunan, dengan bulan yang di dalamnya itu ada pengampunan dosa. Bisa dari amalan puasanya sendiri,
bisa dari amalan sholat malamnya, bisa dari amalan Lailatul Qadar, yaitu amalan ketika kita hidupkan Lailatul Qadar. Bisa juga jaga sholat antara as-sholawatul khamsu, sholat yang 1 5 waktu dengan sholat yang berikutnya, maghrib ke ngisa. Ngisa ke waktu apa? Subuh. Subuh ke waktu zuhur. Zuhur ke waktu ngasar. Ngasar ke waktu maghrib. Maka akan diampuni dosa di antara keduanya dengan catatan seorang muslim itu jauhi dosa-dosa besar. Idzastunibatil kabair, jika benar-benar dia menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa antara waktu-waktu sholat tadi itu akan diampuni. Dan ini juga kita dapat ketika berada di bulan Ramadan. Dan biasanya orang-orang jadi sadar sholat. Makanya bulan Ramadan itu juga kita sebut dengan bulannya sholat. Betul nggak? Betul. Ngapa disebut bulan sholat? Banyak yang sholat. Banyak yang sadar sholat. Ramadan minal aidin wal faizin. Apa minal aidin wal faizin? Yuk kita kembali lagi jadi wong elek. Aid itu kan kembali apa dulu? Kembalinya kan umum, bisa kembali jadi baik, bisa kembali jadi jelek. Kalau gitu kembali jadi apa? Pinginnya apa? Baik. Namun ada yang kembali jadi jelek nggak? Ada apa banyak? Banyak. Mudah-mudahan yang hadir di sini yoga. Minal aidin ini artinya apa? Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin, itu iklan Pak. Iklan di spanduk minal aidin wal faizin, iklan di TV minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin, ya ora paham bahasa Arab. Enggak ada kaitannya itu minal aidin wal faizin dengan mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin itu artinya kita kembali jadi baik, wal faizin dan raih kemenangan. Bukan artinya apa? Banyak lihat iklan, banyak tertipu dengan TV, ya, banyak tertipu dengan spanduk. Ya orang paham. Ya karena orang ngaji. Mohon maaf lahir dan batin itu bukan itu bahasa Arabnya. Paham Jin? Ya, awas salah lagi loh takbir masjid ini. Nanti nulis salah lagi. Bikin dalam kurung lagi, minal aidin wal faizin dalam kurung. Dikira itu yang kalimat atas, bawahnya itu artinya. Enggak ada nyambungnya di situ. Balik lagi tadi, berarti kita banyak-banyak minta supaya Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kita, diterima tobat. Lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Sampai-sampai para ulama itu mengatakan, di antaranya disebutkan oleh Ibnu Rajab dalam Lataiful Al-Ma'arif, beliau katakan kalau orang tidak dapat ampunan di bulan Ramadan tuh nggak dapat ampunan, maka jangan harap di luar bulan Ramadan dapat ampunan. Karena banyaknya ampunan dosa itu ketika berada di bulan Ramadan. Maka para ulama itu ada yang mengatakan, orang itu selesai dari bulan Ramadan, ketika dia berangkat sholat Id, itu seperti keadaannya layaknya seperti bayi yang baru lahir. Bayi yang baru lahir bagaimana? Suci apanya? Bersih dari dosa. Itu harusnya ketika keluar dari bulan Ramadan seperti itu, berarti dia banyak dapat ampunan. Maka kalau tidak dapat ampunan di bulan Ramadan, benar-benar jadi orang yang merugi. Rugi besar. Jadi harus kita dapat banyak ampunan. Puasanya harus jalankan dengan betul, dengan benar.
Kemudian sholat malamnya sholat tarawih juga. Bukan awal-awal saja. Panas-panasnya biasanya apa? Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Setelah itu berkurang sak-sof. Di minggu ketiga, lebih parah lagi berkurangnya. Mau masuk lebaran, tambah banyak lagi. Karena besoknya nanti mau lebaran, Idul Fitri. Jangan seperti itu. Sholat tarawihnya dijaga rutin. Juga ada raih Lailatul Qadar. Nah, lalu di sini yang terakhir, wa inni minal muslimin. Ya Allah, mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Muslim itu berasal dari kata aslama yuslimu islaman. Secara bahasa artinya orang-orang yang berserah diri. Berserah diri kepada Allah. Namun nantinya kalau secara istilah, Islam itu punya arti sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Para ulama katakan ada 3 syarat orang disebut Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid, dia pasrah kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dia lakukan ketaatan. Di antara bentuk ketaatan, dan ini ketaatan paling besar adalah melakukan apa? Sholat 5 waktu, baru disebut muslim. Orang yang jalankan sholat 5 waktu itu barulah disebut muslim. Kalau tidak jalankan sholat, tidak. Syarat disebut muslim harus menjalankan sholat 5 waktu. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Kata Syekh Muhammad, yaitu berlepas diri dari syirik dan pelakunya. Itu baru disebut Islamnya benar. Ya, itu baru disebut Islamnya benar. Jadi 5 hal di sini: minta kepada Allah, rajin bersyukur, minta kepada Allah lagi supaya dimudahkan untuk beramal soleh yang Allah ridhoi. Yang ketiga, minta kepada Allah supaya punya keturunan yang baik. Yang keempat, supaya tobatnya diterima. Yang kelima, minta kepada Allah supaya jadi orang-orang yang berserah diri. Ini dibaca lebih-lebih lagi kalau sudah berumur berapa tadi? 40 tahun. Mumpung masih 6. 40 tahun masih 6 ya toh? Iya. Iya. Masih berapa tahun lagi? Masih 10 tahun lagi? Pun siap? Belum. Oh belum. Terus mau tambah berapa, Mbah? Belum. Kenapa di sini 40 tahun Bapak Ibu-ibu? Nah, ini nanti kita kaitan juga dengan kita bahas. Nabi dapat wahyu pertama usia berapa? 40 tahun. Dan 40 tahun itu usia orang itu kecerdasannya sudah matang. Ya sudah pas dia. Berpikirnya itu lebih sabar, lebih lemah lembut. Ya. Kalau jadi pemimpin, ya dia mimpinnya juga dengan bijak. Beda kalau kita itu milih ya, kalau kita itu dapatkan pemimpin yang di bawah itu masih belum matang. Berarti kalau pilih presiden ya di atas 40 tahun. Ya, kalau di bawah 40 ya emosian nantinya. Ini nggak sabar ini layani orang Indonesia 200 juta itu nggak bisa. Ya, karena belum siap. Ya, usia siapnya itu ketika sudah berusia berapa? Di atas 40. Sebagaimana Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu juga ketika usia segitu. Ya, sebelumnya belum dapat wahyu seperti tadi. Belum dapat wahyu pertama seperti yang nanti akan kita bahas. Siap dihafal doa tadi, Mbak? Siap? Insyaallah. Ya. Ya, apalagi sudah ubanan. Ubanan ini tanda apa atau ubanan? Wah. Tanda umurnya masih panjang. Amin. Keliru. Harus paham berarti.
Berarti kalau sudah uban, boleh nggak diberi warna hitam? Boleh nggak? Kalau diberi warna hitam, akhirnya dia nggak sadar, wah aku kisah nom kok iki orang uban. Dia nggak mikir seperti itu lagi. Namun kalau sudah ubanan, lagi mikir, wah iya ya, saya harus banyak siap-siap di sini. Beda kalau orang yang sering nyemir rambutnya yang putih tadi jadi hitam. Paham ini Mbak? Paham ya? Ya, berarti boleh nggak warnain yang uban tadi dengan warna ireng dengan warna hitam? Boleh atau tidak? Nah, ini awas nanti suruh putune nanti yang beli malah. Boleh nggak dicabut tadi ya uban tadi? Boleh nggak dicabut? Uban tadi itu jadi cahaya pada hari kiamat. Makanya jangan suruh anaknya apa putune iki nyabut rambut yang putih tadi, rugi panjenengan. Ruginya kenapa? Cahaya pada hari kiamat dicabut. Berarti rugi. Berarti kalau sudah ubanan, alhamdulillah sudah dapat cahaya pada hari kiamat. Syukuri alhamdulillah. Paham Mbak? Awas nyabut meneh loh niki. Ngel-ngelan loh niki simbah-simbah ini biasanya. Ya, berarti rambutnya ada dua pilihan. Ya, yang pertama dibiarkan, nggak diberi warna apa tadi? Nah, yang kedua, kalau ingin diberi warna, ijtanibus sawad. Kata Nabi SAW, jauhi warna hitam. Berarti warna apa? Orang macam-macam loh, orang warna pink. Tambah nom meneh ini. Pirang saja sudah tahu. Oh ini simbah ini paling ini, wes pirang warnanya. Jenggotnya yang putih kasih warna pirang. Oh niki berarti wes jadi simbah. Karena rambutnya itu pirang. Namun sekarang yang nom-nom itu malah sudah duluan jadi simbah itu. Ingin cepat kayak simbah-simbah itu. Nggak pantas seperti itu. Ya kan? Anak-anak muda itu kan lagi SMP, SMA, wah rambutnya sudah luar biasa. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh. Ya, mewarnai seperti itu nanti, itu ada waktunya nanti ketika sudah usia sepuh dan rambutnya sudah ubanan, sudah putih. Bukan ketika usia muda tadi. Paham ya? Nah itu. Nah sekarang kita lanjut pelajaran Sirah Nabawiyah tentang masih kaitannya dengan wahyu pertama. Kemarin telah kita bahas wahyu pertama diberikan kepada Nabi SAW ketika usia beliau berapa tahun? 40 tahun. Wahyu pertamanya jatuh pada hari apa? Senin. Dan bertepatan juga dengan bulan Ramadan. Jadi kita bahas dua hal berarti. Yang pertama keistimewaan hari Senin. Ya, keistimewaan hari Senin tadi. Yang kedua tentang wahyu yang turun tadi pada bulan Ramadan. Silahkan dibaca. Hari Senin dan bulan Ramadan turunnya wahyu pertama. Wahyu pertama itu turun pada hari Senin tanggal 21 Ramadan pada Nabi sallallahu pada saat Nabi SAW ya, saat beliau berusia 40 tahun. Ya, saat Nabi SAW berusia 40 tahun, harusnya kalimatnya gitu. Terus demikian telah disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Jadi penjelasan sebelumnya edisi 32 kemarin ya. 31 sebelumnya, 2 edisi sebelumnya kita bahas tentang umur Nabi ketika menerima wahyu berapa, tanggal berapa, hari apa. Tanggalnya kalau di sini sebut berapa? Tanggal 21 Ramadan. Berarti juga hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Monggo dibaca keutamaan hari Senin. Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin, lantas beliau menjawab, hari tersebut adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus atau diturunkannya wahyu untukku. Hadis riwayat Muslim. Lihat, saking Abu Qatadah Al-Ansari, Rasulullah SAW pernah ditanya mengenai puasa pada hari Senin. Beliau jawab, zaka yaumun wulidtu fi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fi. Hari tersebut adalah hari aku dilahirkan. Berarti Nabi lahir pada hari Senin. Hari aku diutus atau diturunkan wahyu pertama untukku. Diutus di sini maksudnya ketika diangkat jadi nabi, kemudian ketika diberi wahyu pertama. Berarti tadi diberinya wahyu pertama juga pada hari Senin. Itu diantaranya keistimewaan hari Senin. Namun dalil ini bukan jadi dalil bolehnya puasa pada hari lahir. Ya, ini bukan jadi dalil bagi kita-kita untuk berpuasa pada hari lahir. Karena ini cuma Nabi SAW saja pas hari Senin itu hari aku lahir. Namun kalian tidak perlu lakukan puasa juga pada hari lahir seperti Nabi SAW melakukannya. Karena itu syariat ini asalnya dari Nabi. Maka kalau kita ingin melakukan puasa pada hari lahir juga, lihat apa maksud dari hadis tadi. Hadis tadi bukan menunjukkan puasa pada hari lahir, namun pas Nabi SAW itu lahir hari Senin, dan ketika itu beliau juga punya kebiasaan memilih puasa juga pada hari Senin. Terus dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Baik. Tu'radul a'mal. Amalan-amalan ini berarti macam-macam amalannya ya. Baik itu sholat, sedekah, ya, amalan kebaikan apapun dihadapkan, diangkat ke hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Fa'uhibbu, maka aku suka, kata Nabi SAW, ayyurada, amalanku itu ditampakkan di hadapan Allah, amali, ya, amalanku ditampakkan, wa ana shaimun, dan ketika itu aku dalam keadaan puasa. Kalimat ana shaimun ini dalam bahasa Arab disebut dengan kalimat hal, menunjukkan keadaan. Berarti ketika amalan itu diangkat, yang Nabi SAW inginkan keadaan beliau dalam keadaan berpuasa. Kenapa dalam keadaan berpuasa? Karena itu keadaan yang paling baik. Ya, pada saat itu, saat puasa itu keadaan paling baik. Dia sibuk dengan amal soleh, puasanya tadi. Dia dalam keadaan perutnya lapar, ibadahnya jadi lebih khusyuk. Dan ketika itu dia lakukan amalan yang mulia juga, karena puasa itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Lantas amalan ini, amalan-amalan dia yang lainnya dihadapkan pada saat itu, yaitu saat dia berpuasa, itu lebih bagus. Dan ini sekaligus menunjukkan keutamaan hari Senin, dikarenakan hari itu amal-amal ditampakkan di hadapan Allah. Lalu dari Aisyah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa menaruh pilihan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kana yataharra siyamal isnain wal khamis. Rasulullah SAW itu biasa memilih atau mempaskan dengan hari Senin dan Kamis untuk beliau itu berpuasa. Berarti kalau kita mau melakukan puasa juga bisa mempaskan dengan hari Senin atau memilih hari Senin dan Kamis. Termasuk juga ibu-ibu
yang mau bayar utang puasa. Saya nggak sebut bapak-bapak karena bapak itu nggak punya banyak utang kecuali pas sakit. Betul nggih? Ya. Kalau ibu-ibu pas kapan punya utang puasa? Ya, tamu. Kapan Bu? Setiap kali jenengan dapat Ramadan, berapa hari tidak puasa? Hah? Apa ini sudah sepuh semua ini? Berapa hari Bu? Liburnya berapa hari? Saat niki pun lunas. Alhamdulillah. Kapan batasan bayar utang puasa tadi Bu? Ayo. Kapan batasannya? Sampai Ramadan berikut. Berarti kalau tahun lalu 1438 Ramadannya, Ramadan berikut 1439, tinggal berapa hari lagi berarti? Sekitar 11 atau 12 hari. Masih ada waktu loh ini. Yang masih punya utang-utang, mungkin 3 hari, mungkin 2 hari, atau tinggal sehari, atau masih ada 5 hari. Masih bisa nanti makan sahur, kemudian jalani utang puasa tadi, atau kita sebut dengan qadha puasa. Sekarang pertanyaannya, gimana kalau ibu-ibu padahal punya kemampuan untuk nyaur puasa tadi sampai Ramadan berikut belum juga lunas? Apa puasanya itu mesti dibayar? Tetap dibayar enggak? Bayar. Jadi double atau tetap sama? Tetap sama. Ada tambahan bayaran atau tidak? Ada. Nambah bayar fidyah. Dikala saat tahun lalu sampai Ramadan berikut masih punya kemampuan untuk nyaur tadi, dia undur lagi, masuk Ramadan berikut belum lunas. Beda kalau punya uzur ya. Beda kalau punya halangan seperti lagi hamil menyusui, atau lagi sakit, belum juga bisa untuk bayar. Maka kalau ini dimaafkan. Namun kalau punya kemampuan untuk bayar tadi, namun dia tunda lagi, maka punya 2 kewajiban. Ingat, punya 2 kewajiban. Dan ini juga jadi pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kewajiban yang pertama qadha. Berarti tadi kalau ada 5 hari yang belum lunas, berarti bayar 5 hari ini. Ditambahkan apa tadi? Yang kedua fidyah. Kalau tadi 5 hari, berarti fidyahnya 5 kali. Coba diingat-ingat ibu-ibu. Yang pertama apa tadi? Bayar qadha. Yang kedua, bayar fidyah. Sekarang pertanyaannya, fidyah itu kayak bagaimana sih fidyah? Nanti dibuka surat Al-Baqarah 184. Al-Baqarah 184. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi yang berat untuk menjalani puasa, dia beratnya secara permanen, terus menerus nggak bisa puasa, maka hendaklah dia menunaikan fidyah dengan memberikan makan kepada orang miskin. Saya ingin ambil di sini cara menunaikan fidyah dari ayat ini. Lihat, disebutkan fidyah, bentuknya berarti makanan. Lihat ya, syarat pertama berarti yang diberikan makanan. Nggak boleh berikan uang kepada orang miskin. Disuruh makanan berarti berikan makanan. Sekarang makanannya itu apa? Boleh nggak saya bungkus gorengan 1 bungkusan? Disebut makan nggak situ? Tapi kenyang loh itu. Hah? Sebut makan atau tidak? Bapak-bapak kalau pagi cuma ngopi sama gorengan, sudah makan apa belum? Belum. Nah,
Berarti belum. Kita belum nganggap makan. Walaupun full dia makan. Kalau masak Indomie pagi terus jenengan makan, sudah sarapan apa belum? Belum juga berarti. Berarti nggak boleh pakai Indomie. Nasi sama lauk, iya kan? Kalau Indomie saya ditanya, sudah sarapan Mas? Wah, tadi cuma Indomie saja. Oh, berarti belum sarapan. Berarti itu bukan disebut makan. Berarti nasi bungkus. Lauknya apa, Bu? Ya sudahlah, telur. Ada yang mau telur, ayam kalau mampu. Kalau mampunya tempe, ya tempe. Terus nggak ada sayurnya situ, nggak ada pedas-pedasnya. Ada, ya berarti ditambah. Ya. Mau tambah buah, ya silahkan mau nambah buah-buah, namun nggak wajib. Yang penting tadi kalau sudah disebut makan, itu yang paling mudah fidyah. Walaupun tetap dibolehkan juga kalau pakai makanan mentah. Namun biasanya problemnya itu berapa ukuran kalau untuk makanan mentah, berapa kilo? Ada yang mengatakan setengah sok. Satu sok itu sama seperti ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah berapa kilo? 2,5 kilo. Setengahnya berarti 1/4. Itu yang nanti dikeluarkan. Balik lagi. Sekarang lihat tadi, berarti hukumannya berapa kalau dia nunda-nunda tadi bayar puasa? Berapa kewajiban? 2. Yang pertama qadha, yang kedua tambah bayar fidyah. Itu resikonya seperti itu. Makanya jangan nunda-nunda kalau mampu untuk menunaikan tepat waktu. Nggak boleh diundur-undur-undur, nggak boleh. Paham ini ibu-ibu? Sering loh saya dapat pertanyaan ini, Ustadz, dulu sejak saya SMP, saya itu datang bulan belum nyaur sampai sekarang. Saya bilang, Bu, Ibu sejak sekolah itu berapa tahun kalau begitu? SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun loh itu. Kuliah dia 4 tahun, berarti sudah berapa tahun? 10 kali 30 berarti berapa? Oh, nggak sampai 30, Ding. Haidnya berapa tadi? Oh, 1 minggu 6 hari. 6 hari kalikan 10 berapa berarti? 60. Berarti nyaur 60 hari. 10 tahun belum nyaur loh ini. Utang puasanya gara-gara datang bulan. Ya, ini problemnya biasanya pada ibu-ibu loh ini. Jujur aja nanti. Sering nanya kayak gitu. Ustaz, dulu saya sampai lupa utang puasa saya berapa. Kalau ada yang bilang lupa, saya jawab suruh nambah. Kalau dia lupa misalnya ini antara 10 atau 12, milih yang paling banyak, berarti 12. Kalau 50 atau 60 berarti milih yang paling banyak, berarti berapa? 60. Siapa suruh lupa? Dan siapa suruh belum bayar-bayar? Ya, itu ada yang dari SMP loh, datang bulannya dari SMP sampai SMA belum bayar juga, kuliah juga belum bayar. Punya anak juga sudah 3 belum bayar juga. Numpuk semuanya, bayar. Paham Ibu? Nah ini tahu, ini sedikit suaranya, ini banyak yang punya masalah biasanya. Berat. Balik ke pembahasan tadi. Satu lagi di sini kaitannya dengan puasa Senin Kemis. Ingat, puasa Senin Kemis, ibu-ibu misalnya atau bapak-bapak mau puasa, ada yang punya utang, boleh dipaskan dengan hari Senin atau Kemisnya. Kalau punya utang puasa, boleh dipaskan dengan hari Senin atau Kemisnya, dengan catatan puasanya tetap nyaur atau qadha. Nggak boleh puasanya digabungkan antara Senin Kemis dengan qadha puasa, nggak boleh gabung. Kaedahnya adalah amalan wajib tidak bisa digabungkan dengan amalan sunnah. Saya masuk masjid, mau sholat sunnah fajar, sudah iqomah. Gak boleh niatannya, sudahlah saya sholat subuh sekalian niatnya dengan sholat sunnah fajar. Gak boleh. Amalan wajib tidak boleh digabungkan dengan amalan sunnah.
Berarti puasa Senin Kemis tidak boleh digabungkan dengan puasa qadha tadi. Nyaur nggak boleh. Yang boleh dia nyaur puasa dipaskan dengan hari Senin atau Kemis. Maka nanti dapat pahala puasa Senin Kemis juga. Karena dia lakukan di hari yang baik, yaitu pas hari Senin Kemis diangkatnya amalan dihadapkan kepada Allah. Paham ini? Berarti niatannya niatan Senin Kemis apa niatannya qadha? Qadha. Jangan salah niat. Dan tidak boleh digabung puasa wajib dengan puasa sunnah. Tidak ada ulama yang membolehkan seperti ini. Puasa wajib tidak bisa digabungkan dengan puasa sunnah. Termasuk juga ibu-ibu misalnya nantinya bar Ramadan masih punya utang 6 hari puasa karena datang bulan. Terus mau lakukan puasa Syawal juga. Puasa Syawal berapa hari? 6. Maka dia niat sekalian. Ustaz, saya niatnya nyaur sekalian puasa 6 hari Syawal. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Nggak pakai diskon-diskon di sini kalau dengan saya. Ya, tegas ini. Pokoknya wajib yang wajib dikerjakan, yang sunnah sunnah. Nggak bisa digabungkan antara wajib dan sunnah. Nggak boleh nawar-nawar, Bu. Ya, ini kalau dengan saya nggak bisa nawar-nawar kalau kayak begini. Saya nggak akan kasih diskon. Ya, Ustaz, nggak apa-apa ya. Nggak bisa. Wajib-wajib, yang sunnah sunnah, yang qadha niatkan qadha, yang sunnah niatkan sunnah. Nggak bisa digabung. Kayak tadi saya contohkan, saya masuk masjid, sholat sunnah fajar belum. Mau digabungkan niatnya dengan sholat subuh 2 rakaat nggak bisa. Sholat sunnah fajar sendiri, sholat subuh sendiri. Gak bisa digabungkan niat. Paham? Paham Ji? Nah, terus sekarang bulan Ramadan, bulan Al-Quran. Karena saat itu diturunkannya wahyu pertama. Allah Ta'ala berfirman yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Baik, di awal-awal surat ini, dari ayat 183, 184, 185 ini berada di pertengahan tentang ayat puasa. Yang membicarakan tentang ayat puasa, ingat ya, saya bahas di kajian malam Kemis di DS, yaitu dari ayat 183, 184, 185, 186, 187. Berapa ayat? 5. Dari 183 sampai 187. Itu semua membicarakan tentang amalan puasa. Ayat 183 membicarakan tentang kewajiban puasa. Ayat 184 membicarakan tentang keringanan. Ayat 185 membicarakan tentang Al-Quran dan juga perintah tegas, pilihannya cuma puasa saja. Nggak ada pilihan fidyah kecuali bagi tiang sepuh. Ayat 186 membicarakan tentang doa. Ayat 187 membicarakan tentang hal-hal yang masih dibolehkan ketika puasa, yaitu ketika di malam hari. Yang masih dibolehkan ketika malam hari, ketika kita itu siang harinya puasa, malam harinya apa saja yang masih dibolehkan. Itu dibicarakan pada ayat 187. Nah, sekarang Bapak Ibu lihat ayat ini, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan juga sebagai penjelas, wal furqan, juga sebagai pembeda. Minal huda wal furqan, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ada penjelas itu untuk menjelaskan petunjuk tadi dan juga untuk menjelaskan yang benar dengan yang batil. Yang benar akan dikatakan dalam Al-Quran, yang salah maka akan dikatakan juga dalam Al-Quran. Maka karena ini kaitannya dengan bulan Ramadan, saat itu diturunkannya Al-Quran, berarti kita dituntut bulan Ramadan itu disibukkan dengan Al-Quran.
Makanya dari dulu biasanya sholat tarawih itu selesainya lama. Ya, sholat tarawih itu selesainya lama. Pernah di akhir-akhir bulan Ramadan, Nabi SAW itu sejak malam 23, di malam ganjilnya 25, lalu beliau sholat lagi di malam ke-26, 27, 29. Ketika itu Nabi SAW ada satu waktu makin terakhir beliau pernah sholat malam, yaitu sholat tarawih dari setelah misa berakhirnya mau dekat waktu sahur. Berapa jam kira-kira berarti sholat tarawih? 6 jam. Bisa Bapak Ibu sholat tarawih 6 jam? Bisa langsung. Hah? Atau ada siaran live lah di Madinah sana, misalnya Nabi SAW sholat sana, jenengan di sini sajalah. Melek terus nanti sampai 6 jam seperti itu, mampu? Ya memang kita itu imannya lemah sekali zaman sekarang ini ya. Betul nggak Bapak? Terus maunya berapa menit sholat tarawih? Paling makin cepat makin afdal. Iya toh Pak? Imamnya lama sedikit aja. Syarat. Iya toh Pak? Ya. Kayak syarat. Kadang itu diprotes di belakang. Ini komentarnya itu di belakang ini. Padahal baru baca juz 30 itu. Belum baca surat Al-Baqarah. Nabi tadi selesainya itu seperti itu. Dan para sahabat itu kalau memimpin sholat diceritakan dari masa Umar bin Khattab. Pernah itu sholat tarawih itu Umar itu nyuruh kerjakan, yang mengerjakan atau yang jadi imam ketika itu adalah Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari. Ketika itu bacanya 200 ayat. Bacanya berapa ayat? 200 ayat. Nggak tahu ini 200 ayat ini apa setiap rokaat atau langsung yang 11 rokaat itu tadi 200 ayat. Banyak itu? Banyak sekali. Jadi keadaannya dulu sholat tarawihnya begitu lama sekali. Kenapa? Dan mereka juga anjurkan, para ulama itu anjurkan di bulan Ramadan dianjurkan sholat tarawih tadi dengan mengatamkan Al-Quran. Makanya ada imam masjid yang setiap malamnya itu selesaikan juz. Berapa juz? 1 juz. Siap? Insya Allah ya sambil merunduk. Kenapa sampai disuruh sampai 1 juz tiap malam? Dikarenakan biar orang semuanya dengar Al-Quran dari awal sampai akhir. Ya, dari awal dari juz 1 sampai juz 30 dia dengar selama malam-malam Ramadan tadi. Berarti nggak usah tadarusan. Kenapa? Wah, imamnya sudah baca 1 juz, ngapain diulang? Iya kan? Kalau ditanya sudah hatam belum? Sudah. Alhamdulillah tarwihnya 30 juz selesai. Bisa seperti itu? Tidak. Namun keadaannya seperti itu kalau para imam itu anjurkan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan itu bulannya Al-Quran. Namun bukan masalah jika imam itu cuma baca surat Kul. Bukan masalah. 4 rakaat misalnya. Tabat yada, Kul huwallahu ahad, Kul a'udzu birabbil falaq, Kul a'udzu birabbin nas. Bangkit lagi 4 Al-Asr, Al-Kautsar, Ar-Ra'aital ladzi Iza jaa nasrullahi wal fath. Sah mboten? Semangat sekali ini.
Iya nggak apa-apa. Yang penting tarweh. Yang penting tumak-nina. Jangan dia itu cepat-cepat namun nggak ada tumak-ninanya tadi. Dia sholat tarwehnya banyak namun nggak ada tumak-nina. Masalah. Mendingan sederhana namun tumak-nina. Itu sudah syukur. Alhamdulillah. Rampung tarweh. Sudah Bapak pun berbahagialah imam-imam masjid. Namun intinya tadi kalau ingin terangkan, karena bulan Ramadan bulan Al-Quran, maka dianjurkan tadi banyaknya membacanya pas sholat. Maka imam-imam masjid itu biasanya seperti itu. Namun di luar sholat, para ulama sudah menganjurkan juga untuk menghatamkan Al-Quran. Nanti kita lihat di sini ada beberapa contoh. Nah, lanjut lagi. Surat Al-Qadar ayat 1. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemudian, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Maka diantara keutamaan Lailatul Qadar saat itu diturunkannya Al-Quran. Terus, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi, yaitu ini surat Ad-Dukhan ayat ketiga. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah. Karena Lailatul Qadar itu diberkahi dengan banyak kebaikan. Di antaranya malaikat turun. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ketika itu turunlah malaikat, termasuk juga dengan ruh, yaitu Jibril. Maka di antara tafsiran ayat ini para ulama katakan pada malam Lailatul Qadar muka bumi ini penuh sesak dengan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat itu yang mengisi bumi ketika itu. Maka saat itu datanglah ketenangan. Itulah di antara bentuk keberkahan Lailatul Qadar. Di dalamnya ada keberkahan. Di antaranya malaikat itu tuh turun. Makanya di antara tanda Lailatul Qadar malamnya itu penuh ketenangan. Namun malam Lailatul Qadar itu tidak jelas tanggal pastinya. Yang jelas carilah di 10 hari terakhir saking bulan Ramadan. Bisa juga cari pada malam-malam yang ganjil. Namun saya selalu mengatakan juga berusaha juga cari di malam genap. Karena nanti hitungannya juga tetap bisa didapati malam yang genap. Karena masalah riwayat hadis. Ada hadis yang kita sering dengar, carilah pada malam-malam ganjil. Kalau cari malam-malam ganjil berarti hitung dari malam pertama. Jadi kalau 10 hari terakhir dari malam keberapa? 21, 23, 25, 27, 29. 5 malam. Namun ada riwayat yang menyebutkan carilah Lailatul Qadar di 5 malam yang tersisa. Atau 7 malam yang tersisa. Carilah di 5 malam yang tersisa. Carilah di 3 malam yang tersisa. Carilah di 1 malam yang tersisa. Kalau disebut carilah yang tersisa berarti hitungnya dari belakang. Misalnya total malamnya di bulan Ramadan 29. Maka hitungannya 1 malam tersisa 29 berarti. 3 malam yang tersisa 29, 28, 27. 5 malam yang tersisa 29, 28, 27, 26, 25. Sekarang diubah malamnya itu jadi genap 30. Lihat, 1 malam yang tersisa 30 berarti malam ke-30. Terus 3 malam yang tersisa 30, 29, 28. Berarti malam genap kan? Nah, 5 malam yang tersisa 30, 29, 28, 27, 26. Berarti ada kemungkinan di malam ganjil, ada kemungkinan juga di malam genap. Biar orang itu full cari di 10 hari terakhir saking bulan Ramadan.
Dan ketika itu ibadah lebih konsen lagi di hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Makanya dianjurkan untuk melakukan iktikaf. Walaupun iktikafnya cuma di malam hari, pagi harinya kerja, nggak masalah. Karena iktikaf para ulama bagi menjadi dua macam. Ada iktikaf yang mutlak, ada iktikaf yang muqayyad. Iktikaf mutlak itu gimana? Terserah. Mau berapa lama? Iktikaf muqayyad gimana? Terkait berarti. Ada yang punya nazar, anaknya lulus, saya mau iktikaf 3 hari. Oh berarti 3 hari nggak boleh keluar-keluar dari masjid. Kalau iktikaf mutlak, datang pergi lagi boleh. Datangnya itu bareng Isya, dia diam di situ setelah tarawih, ya. Pulangnya nanti ketika mau mendekati subuh jam 3 untuk makan sahur, boleh. Itu masih tetap disebut iktikaf. Karena iktikaf kalau menurut jumhur ulama, kebanyakan ulama, maksudnya itu adalah diam di masjid untuk ibadah walaupun sejenak. Pagi harinya kerja, malam harinya saya iktikaf, boleh. Pagi harinya pergi sekolah, malam harinya iktikaf juga boleh. Itu namanya melakukan iktikaf. Nah, lalu dalam hadis sahihain, dalam Sahihain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, Nabi SAW adalah seorang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika berada pada bulan Ramadan. Tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Maka ketika di bulan Ramadan, Rasul SAW sendiri rajin mengkaji Al-Quran, juga rajin sedekah. Dua hal ya di sini disebut ya, rajin apa? Kaji Al-Quran. Yang kedua, rajin sedekah. Dikatakan itu lebih cepat daripada angin berembus. Artinya cepat sekali Nabi SAW melakukan kebaikan. Dan semangat sekali Nabi SAW melakukan kebaikan. Terus Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah berkata, hadis di atas menunjukkan bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk banyak mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Hafalan Al-Quran pun bisa disetorkan pada orang yang lebih hafal darinya. Dalil tersebut juga menunjukkan dianjurkan banyak melakukan tilawah Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, bisa bentuknya tilawah kita dalam bentuk tadarusan. Kalau bentuknya tadarusan Bapak Ibu-ibu, perhatikan, bagusnya itu ada yang nyimak di situ. Nanti koreksi. Oh, ini bacaannya tidak ada tasdid, kok dibaca tasdid. Oh, ini kok bacaannya 2 harokat, kok dibacanya panjang 6 harokat. Oh, ini bacaannya itu panjang, kok cuma baca 1 harokat. Kalau ada guru di situ yang bisa betulin bacaannya, atau ada yang lebih pintar dalam baca Al-Quran bisa betulin bacaannya, lebih bagus. Jangan bentuknya ingin selesaikan hatam Al-Quran, bentuknya kumpulkan 30 orang. Pokoknya baca juz 1, juz 2, juz 3, 4, baca barengan. Terus ujung-ujungnya terakhir, kita sudah selesai 30 juz. Bukan kayak gitu. Karena kalau tadi bentuknya yang pertama kita itu saling nyimak tadi, maka ada yang baca, ada yang perhatikan. Maka yang cuma perhatikan saja kan dia nyimak satu persatu, maka dia juga dapat pahala. Dihukumi sama seperti membaca. Begitu. Nah, sekarang khatam Al-Quran supaya bisa mendengar Al-Quran sebulan penuh. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, dalam sholat tarawih disunahkan untuk menghatamkan Al-Quran. Nah, itu yang tadi saya bilang kan, sholat tarawih disunahkan untuk menghatamkan Al-Quran. Terus, inilah yang disepakati oleh para ulama. Bahkan itulah bagian dari maksud sholat tarawih. Kalau bagian dari maksud sholat tarawih adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, maka bagusnya kita ketika tarawih itu lebih konsen untuk sholat.
Dan saya itu kalau di sholat tarawih paling senang taruh kultum itu di belakang. Saya nggak mau taruh kultum itu di depan. Kenapa? Karena nanti jamaah sudah pada ngantuk untuk sholat tarawih. Betul atau tidak? Apalagi yang disampaikan bukan kultum. Berapa menit biasanya, Pak? Bisa 7 menit. 5 menit. Lagi muqaddimah itu. Berapa menit? 15 menit itu sudah paling cepat sekali. Ada yang sampai setengah jam loh. Ada yang sampai 1 jam. Jamaah sudah nunduk kepala. Wah, imam iki suwe banget ini ceramah. Maka lebih penting kan kata Ibnu Taimiyah tadi, lebih dipentingkan untuk tarwehnya, untuk mendengar Al-Quran. Mungkin kalau kultumnya mau taruh enaknya, itu di subuh orang lebih banyak sadar dibandingkan kalau di saat tarweh tadi. Atau di waktu-waktu yang lainnya lah. Itu kalau mau, namun ini tergantung keputusan dari masing-masing masjid. Dan kalau bisa nggak usah lama-lama. 30 hari dengar kultum terus bosan. Materinya gitu-gitu terus. Wah, pembicara pertama kemarin ngomong takwa. Pembicara kedua takwa meneh. Pembicara ketiga takwa lagi. Pembicara keempat takwa lagi. Wah, materinya ini cuma ganti pembicara saja. Bosan. Dan sifat nasihat itu asalnya tidak diberikan terus-menerus. Ya, kalau tiap hari, wah itu lagi. Naik lagi, itu lagi. Biasanya gitu. Sifat nasihat itu nggak boleh terus-menerus. Ada kadang kita itu stop, tidak perlu ada nasihat di situ, karena mengingat orang itu akan cepat bosan. Betul nggak, Bapak? Ya, seperti itu. Ada satu waktu nggak perlu pakai seperti itu. Dan ingat, kultum tarweh itu bukan bagian saking tarweh. Cuma kita pingin saja ada sedikit masukan dulu untuk ceramah, silakan. Namun itu bukan syarat. Kalau tidak dipenuhi maka tarwehnya nggak sah, nggak ada kaitannya. Paham ibu-ibu? Nah, ini tuh nggak ada kaitannya. Jadi yang ada yang mau ceramah ya monggo silakan. Nggak ada juga, nggak ada yang ngisi, ya sudah lanjut saja dengan tarweh. Nah, terus lagi. Tujuannya adalah supaya kaum muslimin bisa mendengarkan Al-Quran seluruhnya di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Ketahuilah bahwa Nabi SAW adalah orang yang begitu semangat melakukan kebaikan. Beliau lebih bertambah semangat lagi di bulan Ramadan. Di antara buktinya saat bulan Ramadan Jibril secara khusus mengajarkan beliau Al-Quran. Di bulan Ramadan biasa Jibril itu mengatamkan Al-Quran dengan Nabi SAW 1 kali. Namun ketika beliau mau meninggal dunia, Nabi SAW mau meninggal dunia, hatam dengan Jibril 2 kali. Menunjukkan konsen beliau di bulan Ramadan itu dengan Al-Quran. Lalu hatamkanlah yang mudah. Abu Sa'id Al-Khudri ketika ditanya firman Allah, yang artinya, karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Al-Muzammil ayat 20. Jawab beliau, iya betul. Bacalah walau hanya 5 ayat. Nah, disuruh baca berapa ayat? 5 ayat. Padahal tadi di awal dikatakan kita disuruh hatamkan. Namun dalam ayat ini faqra'u ma tayassara min. Atau faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah Al-Quran yang mudah bagimu. Berarti kita baca sesuai kemampuan. Kalau ada yang kemampuannya cuma 5 ayat 1 hari, alhamdulillah, itu sudah sesuai dengan kemampuan. Walaupun cuma 5 ayat loh ini. Namun dia jaga ajab terus, lebih baik. Karena jaga rutin. Dan amalan yang rutin itu lebih baik daripada banyak namun cuma sekali-kali saja. Mendingan itu rutin walaupun jumlahnya sedikit. Terus dalam riwayat At-Tabari disebutkan dengan sanad yang sahih dijawab oleh Abu Sa'id, walau hanya 50 ayat. Kalau tadi disebut 5 ayat, di sini ditambahkan lagi 50
ayat. Terus Dari As-Sudi ditanya mengenai ayat di atas, maka beliau menjawab, walau 100 ayat. bacalah walaupun 100 ayat. Berarti lihat, ada yang katakan 5, itu yang paling mudah. Ada yang katakan 50, ada yang katakan 100. Berarti sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran saat sholat malam sambil melihat mushaf. Imam Bukhari membawakan dalam kitab sahihnya, yang artinya Aisyah pernah diimami oleh budaknya Zakwan, dan ketika ia membaca langsung dari mushaf. Dan ketika itu ia membaca langsung dari mushaf. Ya, berarti budaknya tadi yang mengimami Aisyah membaca langsung dengan memegang mushaf Al-Quran. Namun waktu itu mushafnya bukan mushaf yang utuh, ada lembaran-lembaran. Ya pokoknya ada ketika itu dia baca langsung dengan mushaf. Ya, dengan Al-Qur'annya langsung. Entah lembaran atau wujudnya apa ketika itu. Terus Ibnu Nasr mengeluarkan hadis-hadis tentang masalah qiyamul lail, salat malam, dan Ibnu Abu Daud dalam Al-Musahif dari Az-Zuhri rahimahullah. Ia berkata, ketika ditanya mengenai hukum salat sambil membaca dari mushaf, kaum muslimin terus-menerus melakukan seperti itu sejak zaman Islam dahulu. Dalam perkataan lain disebutkan, orang-orang terbaik di antara kami biasa membaca Al-Quran dari mushaf saat sholat. Nah, berarti di sini tunjukkan juga boleh baca pakai mushaf saat sholat. Namun cuma sholat sunnah di sini yang dibicarakan. Karena ini membicarakan tentang sholat malam. Terus lagi, Imam Ahmad berkata, tidak mengapa mengimami jamaah dan melihat mushaf langsung ketika itu. Beliau ditanya, bagaimana dengan sholat wajib? Jawab beliau, aku tidak pernah melihat untuk sholat wajib seperti itu. nah berarti kesimpulannya saking Imam Ahmad tidak untuk sholat wajib, namun untuk sholat sunnah seperti sholat malam itu baru dibolehkan. Jadi terjawab apa hukum membaca mushaf saat melakukan sholat, terjawab dengan pembahasan tadi. Terus apakah mengatakan Al-Quran itu wajib? Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa seperti itu berbeda tergantung pada kemampuan orang masing-masing. Orang yang sibuk pikirannya, ia tetap berusaha sebisa mungkin sesuai kemampuan pemahamannya. Begitu pula orang yang sibuk dalam menyebarkan ilmu atau sibuk mengurus urusan agama atau urusan khalayak ramai, berusahalah untuk menghatamkannya sesuai kemampuan. Sedangkan selain mereka yang disebutkan tadi, yang tidak penuh kesibukan, hendaknya ia memperbanyak membaca Al-Quran, jangan sampai menjadi orang yang lalai. Nah berarti kita disuruh menghatamkan sesuai kemampuan. Misalnya 1 bulan ingin 1 kali khatam, biasanya kita 1 hari itu punya waktu, kita bisa jadikan waktu 4 kali untuk duduk. Itu yang paling mungkin dibandingkan 5 kali. Karena biasanya di waktu zuhur, asar super sibuk. Cari waktu 4 kali duduk. Di antaranya 4 kali duduk bisa sebelum subuh. Ya, bisa sebelum subuh. Misalnya bangun jam 3, baca Al-Quran. Kemudian bisa lagi ba'da subuhnya. Ya, sudah 2. Bisa lagi asar bisa? Asar biasanya sibuk? Sibuk. Terus kapan nganggur ya, Pak? Zuhur jelas sibuk. Pada asar sibuk? Wah, ada yang sibuk, ada yang enggak. Ntar lo saya enggak pilih ini. Kalau begitu tarawih berarti ya? Iya kan? Berarti coba diulang. Tadi sebelum subuh waktu sahur. Terus subuh. Nah, terus tadi apa? Tarawih. Tambah 1 lagi waktu nganggur. Pasti ada itu. Kapan nganggurnya? Ya ketika ngantri-ngantri di mana gitu kan nganggur. Kalau pilih 4 kali, 4 waktu ini ya, 4 waktu duduk makanya saya sebut. Maka dengan 4 waktu duduk ini, Al-Quran itu biasanya sak juz. Sak juz itu ada 20 halaman. Itu kalau mushaf standar saking Madinah, itu 20 halaman. Berarti kalau 4 kali duduk, 1 kali duduk berapa halaman? 5. Jadi sekali duduk langsung baca 5 halaman. Duduk lagi baca 5 halaman. Duduk lagi baca 5. Duduk lagi baca 5. 5 kali 4 dapat 20 halaman.
berarti dapat juz. Kalau pingin nambah 1 bulan itu 2 kali hatam, ya tinggal ditambah sekali duduk, tinggal kalikan 2. Berarti kalau tadi 5 halaman, ini sekali duduk 10. Kalikan 4 berarti sudah 40. Sudah 2 juz 1 hari. Paham ini Bapak? Baik. Itu bisa jadi cara untuk mengatamkan Al-Quran. Ya. Atau mungkin ada satu waktu dia langsung baca 1 juz juga boleh. Namun biasanya kita jadi nggak betah. Namun kalau bagi-bagi seperti tadi 4 kali baca, 4 kali duduk lebih mudah. Saya punya tulisan nanti mungkin jadi brosur. Ya. Ada kegiatan 24 jam dalam sehari. 24 jam dari bangun tidur sampai kembali tidur lagi di bulan Ramadan. Dan itu nanti ada tips baca Al-Qurannya. Mungkin nanti pekan depan jadi. Kalau bisa, kalau nggak bisa ya gimana lagi. Terus sekarang pembahasan terakhir, jangan hanya dibaca, mentadaburi juga penting. Mentadaburi artinya renungkan setiap yang sudah dibaca. Baca seayat, oh ini artinya apa, pemahamannya bagaimana. Baca ayat berikutnya, ini artinya apa, ya pemahamannya bagaimana. Itu lebih bagus daripada kita banyak baca namun nggak dapat apapun. Namun baca saja tanpa tahu maknanya pun dapat pahala. Namun lebih tahu maknanya, lebih pahalanya luar biasa. Sekarang baca. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Dalam surat Shad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati waliyatazakkaru ulul albab. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadanya, ya, kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah. Tujuannya apa diturunkan? Supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Artinya tadabbur, renungkan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Waliyatazakkaru ulul albab, dan supaya orang-orang yang pintar, yang cerdas bisa mengambil pelajaran-pelajaran dalam Al-Quran. Terus yang terakhir perkataan Al-Hasan Al-Basri. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, yang artinya, demi Allah, Al-Quran direnungkan bukanlah dengan sekedar menghafalkan huruf-hurufnya lalu melalaikan hukum-hukumnya. Hingga ada yang berkata, aku telah membaca Al-Quran seluruhnya. Padahal nyatanya pengamalan Al-Quran tidak nampak pada akhlak dan amalnya. Lihat, dikatakan oleh Hasan Al-Basri, seorang tabi'in di masa silam, wallahi ma tadabburuhu bihifdzi hurufihi wa ida'ati hududihi. Demi Allah, Al-Quran itu bukan dihafal huruf-hurufnya saja sampai lalai untuk memperhatikan batasan-batasannya. Artinya tidak memperhatikan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Jangan cuma hafal huruf-hurufnya, amalkan isi Al-Quran. Hatta inna ahadahum, sampai sebagian mereka layakul, ada yang mengatakan, qara'tul Qur'ana kullahu, aku telah membaca Al-Quran semuanya. Mayyarallahul Quran fi khuluqin wala amalin, namun dia tidak nampak pada dirinya Al-Quran dari sisi pengamalannya terhadap akhlaknya, tingkah lakunya, terhadap juga amalan kesehariannya. Berarti Al-Quran memang penting juga dibaca, namun jangan sampai lupakan untuk direnungkan. Sehingga nanti dihasilkan orang yang baca sambil merenung itu lebih beda. Ada yang imam masjid itu baca sampai nangis-nangis. Kenapa? Karena paham tadi. Dia renungkan. Dia potong ayat ini di sini, dia itu nangis di sini, ya. Mungkin juga nanti dia itu bahagia ketika dengar ayat yang ini. Karena ada merenungkan di situ. Ada proses perenungan dan itu punya manfaat yang lebih besar, dan itulah yang namanya ilmu yang bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita mendapatkan manfaat dari Al-Qur'an dan juga sukses untuk mengkaji Al-Qur'an di bulan Ramadan. Demikian, monggo jika ada pertanyaan dipersilahkan. Ya, pakai mic. Diumumkan sambil nunggu pertanyaan yang masuk. Yang pertama, untuk kajian besok Sabtu, yang pertama ada kajian di SMA 1 Wonosari untuk para pelajar, para pemuda bisa mengikuti kajian rutin Sabtu Kliwon pagi jam 8 sampai jam 10. Bagi bapak ibu yang punya anak putri putra bisa diajak untuk mengikuti kajian tersebut. Judulnya besok adalah saatnya move on. Move on iki opo meneh? Pokoknya ikut saja yang muda-muda. Yang sepuh-sepuh nggak usah ikut, nggak paham nanti. Terus yang kedua, nanti ada kajian juga di Masjid Besar Al-Huda Pelayan jam ba'da asar sampai jam 4:30 atau jam 5, membahas tafsir surat An-Nur ayat 27 sampai 29 tentang adab-adab masuk dalam rumah. Kemudian untuk Ahad pagi diundang pada warga Wonosari sekitarnya, baik yang berada di Karangrejek sini, di Wonosari, di Karangtengah, dan yang dekat bisa hadir di pengajian Ahad pagi, Ahad Legi besok di Masjid Al-Ikhlas. Jadi di Masjid Al-Ikhlas, Masjid Agung Al-Ikhlas, Wonosari, jam ba'da subuh ya sampai jam 6:30. Ya, ba'da subuh sampai jam 6:30. Insyaallah agak diundur nantinya dari subuh biar nanti ada kesempatan Bapak Ibu untuk hadir. Sekitar jam 5 sampai 6:30. Bahasanya besok adalah masuk Ramadan belum bisa nerimo. Sudah pada nerimo belum ini, Pak? Insyaallah ibu-ibu di rumah banyak protes atau tidak? Ibu-ibu banyak protes atau enggak? Diberikan sedikit protes? Oh berarti suami nggak usah beri apa-apa, bisa sabar, bisa nerimo? Oh nggak jawab lagi berarti. Besok hadir kajian Ahad Legi bar subuh ya jam 5, sekitar jam 5 atau jam 5 lewat sampai nanti 6:30. Kemudian setelah kajian dari Al-Ikhlas, Ahad Leginya ada lagi kajian jam 9 di Pantai Nguyahan Sabtosari untuk jamaah Palian dan Sabtosari. Silahkan untuk hadir. Baik, tanya langsung Pak. Di atas. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin tanyakan tentang iktikaf yang tadi sudah dijelaskan. Iya. Tentang tempatnya apakah ada ketentuan? Misalnya di masjid atau musola, kemudian ada ketentuan khusus terkait dengan tempat iktikaf. Terima kasih. Ketentuannya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketentuannya disebutkan secara singkat di surat Al-Baqarah 187. Nanti dilihat di bagian-bagian 3/4 terakhir. Disebutkan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kalian mencumbu istri kalian sedangkan kalian itu sedang beriktikaf di dalam masjid. Berarti kalau ditanyakan tempatnya, tempat untuk iktikaf adalah di dalam masjid. Maka area yang tidak masuk masjid tidak boleh untuk lakukan iktikaf di situ. Contoh ini Masjid Karangrejek, ini Masjid Al-Azhar. Berarti cuma sampai di sekitar sini saja. Yang ada batas-batas di luar sana, pagar itu, tembok. Yang di luar sana berarti masih ada teras sedikit situ masih bisa. Di luar itu tidak boleh keluar dari situ kalau selama i'tikaf. Jadi cari tempat dalam masjid. Masjidnya masjid apa? Bagusnya masjidnya yang ada sholat 5 waktu.
Lebih bagus lagi kalau dalam masjidnya itu ada sholat Jumat. Ada sholat 5 waktu sekaligus sholat Jumat. Itu lebih afdal. Ada lagi di atas? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan doa orang yang berpuasa. Seperti yang tadi adalah 3 hal doa yang tidak berpuasa sebenarnya adalah doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Yang menjadi pertanyaan, apakah doa yang tidak tertolak itu doanya ketika orang itu sedang berpuasa ataupun ketika orang yang berpuasa itu pada waktu pas berbukanya? Terima kasih. Dua-duanya termasuk, Pak. Doa ketika puasanya terkabul, kemudian doa saat berbuka puasanya juga terkabul. Saya ulang, 2 macam ya. Doa ketika berpuasa berarti lagi tengah-tengah puasa terkabul. Doa saat berbuka puasa juga terkabul. Maka jangan sia-siakan doa ketika kita puasa sendiri di siang hari. Begitu juga saat berbuka juga. Setelah kita buka puasa, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu juga doa yang terkabul. Ya, atas Masih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang artinya tidak ada sholat dulu di hari Jumat. Bagi pertanyaan saya, bagi wanita itu sholat ketika tidak ke masjid ikut Jumatan di rumah sholat zuhur atau sholat 2 rakaat. Terima kasih. Baik. Tidak Jumatan ke masjid maka diganti dengan sholat zuhur berapa rakaat? 4. Tidak bisa jadi 2. Sholat zuhurnya 4. Adapun tadi perkataan katakan apa tadi? Tidak ada sholat Jumat? Tidak ada sholat zuhur di hari Jumat. Itu ada hadis seperti itu. Hadisnya bermasalah itu. Tidak ada sholat zuhur di hari Jumat. Secara makna fatal, maknanya itu salah. Sholat zuhur tetap ada bagi yang tidak melaksanakan sholat Jumat. Sedangkan yang melaksanakan sholat Jumat tidak perlu sholat zuhur lagi. Kalimatnya tidak tepat, katakan tidak ada sholat zuhur di hari Jumat. Buktinya realitanya ibu-ibu sholat zuhur. Dan gak mungkin semuanya itu disuruh sholat Jumat. Sedangkan Nabi SAW katakan dalam hadis yang lainnya, ada satu riwayat sebutkan 4 orang yang tidak sholat Jumat, ditambahkan satu riwayat lagi jadi 5 orang. Jadi 5 orang totalnya yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang pertama musafir, yang kedua orang sakit, yang ketiga wanita, yang keempat budak, yang kelima, coba diulang. Yang pertama musafir, yang kedua orang sakit, yang ketiga wanita, yang keempat budak, yang kelima anak kecil. Berarti selain ini wajib sholat Jumat. Berarti yang tidak sholat Jumat di sini gimana? Dia mengganti dengan sholat zuhur. Baik, cukup dulu dengan ini. Dengan mic saya jawab lewat kertas. Kertasnya banyak sekali, nggak sempat ini selesai. Terkait dengan suntikan di bulan puasa yang dulu saya tanyakan ke Ustadz, yaitu suntikan insulin itu untuk suntikannya tidak membatalkan puasa, hanya saja apa yang terkandung di insulin. Saya tanyakan, katanya insulin hanya obat penurun kadar gula, bukan sari makanan. Tapi ada isu bahwa insulin itu mengandung babi, tidak usah dipercaya. Dia cuma sebut isu kan di sini. Isu boleh dipercaya nggak? Nggak boleh. Selesai kan berarti? Kita cuma boleh percaya berita kalau bukan jadi isu sudah benar. Berarti kalau masih jadi isu tidak boleh dipercaya. Allah katakan dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian wahai orang-orang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik,
bawa berita, maka cross checklah terlebih dahulu. Berarti kalau cuma isu saja belum jelas beritanya dari siapa, tidak boleh percaya sampai di cross check ulang. Dan isu-isu saat ini seperti ini tidak benar sama sekali. Insulinnya itu berupa zat babi tidak benar sama sekali, termasuk juga dalam masalah vaksinasi atau imunisasi. Semuanya serba isu, tidak dibuktikan dengan penelitian ilmiah. Jadi kalau ada di Gunung Kidul masih nggak percaya seperti ini, berarti sudah termakan isu. Kalau enggak, pendidikannya memang kurang. Ya. Karena di beberapa tempat, di beberapa kasus untuk vaksinasi atau imunisasi, pernah di beberapa kecamatan itu tidak mau menjalani ini. Ya, mungkin kedepannya bisa kerjasama dengan kami, nanti kami akan jelaskan. Dan ada Bio Farma juga yang sering kontak dengan kami untuk melakukan pertemuan untuk ini. Dikarenakan ada beberapa pondok ya juga menyebar isu yang tidak benar tentang ini. Ini beberapa pondok ini. Ya, berapa pondok pesantren menyebar isu yang tidak benar seperti ini atau dia termakan isu. Jadi kalau ada orang-orang kesehatan di sini bisa kerjasama, nanti ada Bio Farma yang biasa hubungi kami juga dan bisa dibahas masalah ini secara lebih langsung kepada masyarakat. Saya pernah membaca pada satu kitab yaitu tentang dilarangnya memakai pakaian berwarna orange. Mungkin bukan warna orange, warna kuning untuk laki-laki. Namun warna kuning yang dimaksud ini karena zat warnanya. Zat pewarnanya yang dulu masih pakai pewarna alami, ada suatu tanaman yang ketika itu dilarang oleh Nabi SAW untuk dijadikan sebagai pewarna pakaian. Walau saya lupa untuk sebab alasannya itu kenapa. Yang jelas Nabi SAW melarang warna itu. Namun bukan dilihat dari warnanya, namun dilihat dari alat yang digunakan untuk mewarnai baju tadi. Dan ini bukan warna orange, namun warna kuning. Apakah ajaran yang ada pada kitab-kitab sebelum Al-Quran diulang atau ada jejak-jejaknya di dalam Al-Quran? Bagaimana dengan Injil yang saat ini menjadi kitab suci yang lainnya? Yang jelas ketika sudah turun Al-Quran, maka kitab suci yang lainnya terhapus dengan datangnya Al-Quran. Apakah isi kitab sebelumnya ada dalam Al-Quran? Tidak. Ajarannya mungkin sebagian ada, namun isinya itu pindahkan ke Al-Quran tidak ada. Al-Quran sudah menghapus kitab sebelumnya dan tidak ada membawa ajaran-ajaran sebelumnya masuk dalam Al-Quran, kecuali ada hal yang disetujui dalam ajaran sebelumnya dan Nabi SAW masih mengamalkan. Namun kalau beliau tidak setuju, maka itu dihapus. Jadi bukan seperti perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau perjanjian baru itu dapat dari perjanjian lama dulu. Ya, kitab Injil itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru, diambil dulu dari perjanjian lama. Al-Quran tidak seperti itu. Apa tanda-tanda kita menemukan atau menjumpai Lailatul Qadar? Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan Lailatul Qadar itu tandanya kita ketahui setelah Lailatul Qadar terjadi, bukan sebelumnya. Kalau sebelumnya orang-orang nanti malas-malasan. Saya mau cek tanda dulu lah malam ini. Oh, ini tandanya kayak gini. Itu baru mau sholat. Ketika tandanya nggak ada, nggak usah sholat. Karena tandanya itu sebelumnya. Namun kalau tandanya sesudahnya bagaimana? Dia cari-cari terus. Tandanya nanti baru diketahui pagi hari. Keadaan matahari seperti ini, keadaannya seperti ini. Tahu. Namun intinya saya sarankan tidak perlu cari tanda, yang jelas perbanyak ibadah saja. Adapun tanda-tandanya diantaranya matahari di pagi hari bersinar tidak terlalu menyengat dan juga tidak terlalu redup. Jadi biasa-biasa saja. Ya, matahari bersinar ketika itu. Keadaan malamnya juga dijelaskan keadaannya tenang. Ada juga beberapa tanda yang lainnya dilihat dari matahari, dilihat dari keadaan alam saat itu. Namun untuk mengetahui persisnya sangat sulit, oleh karena itu disarankan perbanyak ibadah saja pada malam Lailatul Qadar tanpa mencari tanda-tandanya secara khusus. Apakah masuk salah satu orang munafik jika ada seorang itu berbuat kesalahan pada kita dan dia telah minta maaf dan kita maafkan, namun hanya di mulut saja? Maafkannya hanya di mulut saja, sedangkan dalam batin berbeda. Sifatnya sifat munafik.
Karena yang namanya munafik itu adalah apa? Berbeda lahiriah dan batin. Munafik itu apa? Berbeda lahiriah dan batin. Kalau orang beriman tuh gimana? Lahiriahnya dan batin tidak beda. Namun kalau yang di dalam batinnya kekafiran, dia menampakkan iman, dalam hatinya itu kafir, pura-pura itu Islam, maka berarti ini munafik akbar, keluar dari Islam. Namun kalau yang baru ditanyakan di sini, ini bukan munafik tulen atau bukan munafik yang besar. Ya, kalau berbeda cuma lahir dan batin saja. Pahala melayani suami di malam hari sama sholat tahajud itu pahalanya lebih banyak yang mana? Mana yang wajib ini ibu-ibu? Nanti pilih yang wajib daripada yang sunnah. Begitu saja, simple jawabannya. Nanti mikir sendiri di rumah. Mana yang wajib, mana yang sunnah. Bapak-bapak cuma senyum-senyum aja di sini. Tentang adab menerima tamu. Kalau wanita tidak boleh menerima tamu laki-laki jika suami tidak ada di rumah. Apakah ini juga berlaku untuk laki-laki juga Pak Ustadz? Kalau ini yang tanya ibu-ibu, besok ikut kajian di pelayan nanti. Masjid Besar Al-Huda pada asar. Untuk siapa yang berhak menerima zakat fitrah dan adakah beda pendapat dalamnya? Iya, ada beda pendapat. Kalau jumhur ulama mengatakan 8 golongan yang berhak menerima zakat fitrah: fakir, miskin, amil zakat, mu'allafatu qulubuhum, budak yang terlilit utang, fisabilillah, ibnu sabil. Ya, fisabilillah ibnu sabil. Lihat di At-Taubah ayat 60. Lihat di At-Taubah ayat 60. Sebagian ulama seperti Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim mengatakan yang dapat zakat fitrah cuma orang miskin saja. Dalilnya adalah hadis Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas itu mengatakan zakatul fitri tuhratan lis-shaim minal lagwi war-rafasi wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah punya dua tujuan. Yang pertama, untuk membersihkan kata-kata yang sia-sia dari orang yang berpuasa. Yang kedua, untuk memberikan makan kepada orang miskin. Dalam hadis Ibnu Abbas cuma disebutkan orang miskin saja. Sedangkan kalau pendapat kebanyakan ulama, zakat fitrah untuk 8 golongan. Namun menurut Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah cuma kepada fakir miskin saja. Maka mungkin kesimpulan yang paling bagus kita cari dulu yang miskin, itu lebih afdol dikarenakan orang miskin yang lebih butuh beras. Mengenai amal jariah keturunan, apakah berlaku untuk anak atau sampai cucu, cicit dan seterusnya? Berlaku. Anak nanti jadi amal jariah, cucunya juga jadi amal jariah kalau masih mendoakan simbahnya. Bagaimana dengan anak angkat? Anak angkat berbeda dengan anak sungguh, berbeda dengan anak kandung. Maka anak angkat cuma sifatnya doa yang dia kirim kepada orang tua angkat itu yang manfaat. Namun kalau dalam hal lain misalnya amal solehnya belum tentu, itu tidak bermanfaat untuk orang tua angkatnya. Namun kalau anak ini bisa saja dari amal solehnya itu bermanfaat sekali untuk orang tuanya. Jadi berbeda antara orang tua angkat dengan ya orang tua kandung. Apa perbedaan? Selama ini anak saya kurang lebih 3 tahun tinggal di asrama sekolah. Sengaja saya masukkan asrama supaya bagus agamanya. Tapi entah kenapa setelah 3 tahun lamanya dan sekarang sudah pulang ke rumah, saya ajak ngaji dia malas. Bahkan benci pada pengajiannya Pak Ustadz Abdu. Pengaruh apa yang ia dapat di asrama? Saya kurang tahu. Bagaimana sikap saya terhadap anak saya tersebut Ustadz? Ya mungkin karena di pondoknya beda pemahaman saja. Ya paling seperti itu. Jadi tinggal diarahkan anaknya saja seperti itu. Kalau memang kalau di pondoknya keluar dari pondok kok itu nggak sholat, nah itu baru masalah besar itu. Kok itu ketika keluar dari pondok kok jadi berandalan, nah itu baru jadi masalah besar. Berarti pondoknya yang masalah besar di situ. Apakah benar bahwa Nabi sholat tarawih hanya 2 atau 3 kali saja saat Ramadan? Benar.
Ada disebut malam 23, malam 24 tuh nggak keluar, 25 nggak keluar, 26 malam ke-26 Nabi keluar, 27 keluar, 28 keluar, menunjukkan cuma beberapa malam. Berarti boleh nggak bapak-bapak nggak pergi tarwih saja? Wong Nabi saja itu kadang itu bolong-bolong tarwihnya. Gimana Pak? Milih tarwih terus atau kadang bolong-bolong? Mana tuntunan Nabi atau enggak? Harus tahu sebab kenapa Nabi SAW tidak melakukan terus-menerus. Kenapa Nabi tidak lakukan terus-menerus? Dikarenakan sholat tarawih takut orang-orang menganggapnya wajib. Nabi keluar terus, keluar lagi, malam berikutnya keluar lagi, malam berikutnya keluar lagi. Wah, berarti ini wajib ini. Karena ditakutkan wajib, ada yang Nabi SAW itu keluar untuk sholat tarawih, ada yang tidak. Namun sepeninggal Nabi SAW, Umar bin Khattab menghidupkan sholat tarawih terus menerus. Berarti itulah yang paling afdol. Jadi bapak nggak boleh alasan, wah sudah nggak apa-apa bolong-bolong, nggak apa-apa nggak rutin. Wong Nabi SAW saya tidak rutin. Itu alasannya orang malas. Cukup? Ya, awas kalau ada yang tanya kayak gitu lagi ya. Ini cuma cari-cari perkara saja. Apa perbedaan Al-Quran dengan mushaf? Kalau disebut mushaf itu biasanya yang murni bahasa Arab. Dan itu sudah dibukukan. Namun kalau penyebutannya Al-Quran, kadang itu belum tentu maksudnya mushaf, namun berupa lembaran-lembaran. Apabila sedang berwudu di kamar mandi, apakah harus tetap baca bismillah? Baca bismillah saat wudu itu sunnah, bukan wajib. Karena dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang membicarakan tentang tata cara wudu tidak disebutkan bismillah. Allah cuma katakan, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian ingin sholat, maka basuhlah muka kalian. Allah tidak mulai dengan bismillah di situ. Ini jadi pendapat jumhur, baca bismillah hukumnya sunnah, bukan wajib. Berarti kalau masuk kamar mandi, tinggalkan baca bismillah. Ya, tidak usah baca bismillah karena bismillahnya itu sunnah. Pertanyaannya, yang wajib kalau gitu apa saja ketika wudu? Rukun wudu ada berapa? Ini pelajaran SD loh ini. Rukun wudu ada berapa? Ingat nanti ada 6 loh ini. Besok-besok nggak ulang lagi ini. Ini pelajaran SD soalnya ini. 6. 1 apa? Niat. 2. Basuh muka. 3. Basuh tangan sampai siku. 4. Mengusap kepala. Telinga wajib nama mboten? Enggak wajib. Sunnah, masuk sunnah. 5. Basuh kaki sampai mata kaki. 6. Berurutan. 6. Di situ dalam rukun tidak disebut baca bismillah. Sudah terjawab. Apakah jika seseorang sering mengupload foto-foto dirinya, foto-foto makanan yang dia makan, atau foto-foto liburan dirinya di media sosial sehingga semua orang bisa lihat, apakah yang seperti itu bisa terkena penyakit ain? Sebagian ulama katakan ain, yaitu mata hasad, itu bisa dengan lewat foto. Ya, sebagian mengatakan seperti itu. Namun mesti dibuktikan lagi. Wallahu a'lam. Apakah Rasulullah SAW bersalawat kepada dirinya sendiri? Iya, yaitu ketika baca tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi baca sendiri ketika tahiyat akhir seperti itu. Mengenai tanggapan Ustadz mengenai video viral tentang wanita bercadar yang suka memelihara anjing. Wah, suka memelihara anjing, dia pakai cadar pun, atau dia pakai jilbab pun, atau pakai baju muslimah pun, atau nggak pakai baju sekalipun, salah. Orang muslim tidak boleh memelihara
anjing. Pernah saya sebutkan 3 mudorot ya, 3 bahaya memelihara anjing. Satu apa? Nah, rumah yang melihara anjing tidak dimasuki malaikat. 2, pahalanya berkurang apa? 1 kirot. Riwayat yang lain katakan 2 kirot. Kalau pembicaraan tentang sholat jenazah, 1 kirot sebesar gunung Uhud. Tiap hari pahalanya kurang seperti itu. Dia sholat pahalanya habis untuk itu tadi, gara-gara memelihara anjing. Mudorot yang ketiga, anjing apa? Najis. Sudah. Najisnya najis apa? Mukhaffafah apa mughalladhah? Mughalladhah. Kok pakai alasan pakai wanita bercadar? Ngapain pakai alasan kayak gini? Ini kan video yang diviralkan oleh orang liberal. Orang liberal itu orang sholat. Selesai. Ngapain dengar-dengar orang liberal? Dan orang itu nggak dilihat dari penampilan. Ada kira-kira yang pakai pecis kemudian nyolong atau tidak? Ada? Ada nggak? Ada. Ya, ada nggak yang pakai pecis itu nyolong nggak? Ada. Oh, koruptor sidang nggak pecis. Oh, ya sudah berarti. Jadi bukan dari penampilan. Ada yang punya penampilan ya bagus, namun nggak paham agama banyak. Apakah ada ajaran untuk sujud lama pada sujud terakhir ketika sholat? Tidak ada tuntunan. Sujud dibuat sama antara tiap-tiap sujud, tidak dikhususkan pada sujud yang terakhir. Saya menyerahkan zakat mal biasa pada hari lebaran sambil silaturahim ke tetangga dan saudara. Kemudian zakat mal tersebut saya bagikan ke tetangga terdekat dan seputar saudara-saudara, orang tua dan pemilik. Bagaimana pendapat Ustadz? Sudah benar ataukah perlu diperbaiki? Dilihat yang diberi siapa. Kalau yang diberi 8 golongan yang tadi disebut, nah itu yang pantas diberikan zakat mal. Kalau orang suki yang diberikan nggak boleh. Walaupun itu cuma tujuannya berikan hadiah. Hadiah kalau dia maksudkan ini zakat, zakat harus diberikan kepada 8 golongan. Suatu ketika saya masuk masjid, dikumandangkan azan Isya. Kemudian orang-orang yang masuk masjid lakukan sholat sunnah. Saat sholat sunnah di lantai atas, saya dengar ada yang sholat jamaah lagi sebelum iqomah. Kemudian muazin iqomah dan di lantai bawah kami sholat jamaah. Dicek ternyata yang di atas orang luar kota. Bagaimana sholat jamaah kami? Ada 2 jamaah dalam satu masjid. Tetapi yang pertama atau lantai atas mendahului sebelum iqomah muazin. Pertama, kesalahan pertama, karena dia tidak manut pada yang punya masjid, nggak hormat. Harusnya ikut berjamaah dengan imam masjid. Yang kedua, ada larangan siapa saja yang mendengar azan maka tidak boleh keluar dari masjid sampai ikut berjamaah di masjid. Nggak boleh dia keluar dari masjid seperti ini. Ada kejadian di masa silam, ada orang yang diberitahu setelah masuk masjid, pokoknya sholat berjamaah di situ. Nggak boleh keluar dari masjid. Nah, ada orang yang tiba-tiba datang sini mampir masjid. Dia sudah dengar azan di sini. Kemudian dia mau minta izin mau keluar. Maaf, saya pergi dulu karena teman saya sedang nunggu di tempat sana. Kemudian ditegur sama orang-orang yang sudah di masjid. Ada larangan loh. Kamu tidak boleh keluar dari masjid ketika sudah kumandang azan. Dia tetap nekat ketika itu keluar dari masjid. Ternyata dapat berita setelah itu orang ini kecelakaan. Dan ini dimasukkan, salah satu cerita tentang ini dimasukkan oleh para ulama, bahaya bagi orang yang melecehkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau Nabi SAW itu hadisnya disebut, sudah dengar saja patuh, nggak usah banyak-banyak komentar di situ. Pokoknya sami'na wa ata'na, selesai. Apa yang dimasukkan, masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara sungguh-sungguh, sempurna, perfect 100%, nggak nimbang-nimbang. Kalau disuruh sholat, ya sudah jalankan sholat 5 waktu semuanya. Saya masih sulit, enggak, itu berarti belum kafah. Sama seperti ibu-ibu juga, disuruh pakai jilbab, laksanakannya juga dengan sempurna. Jangan cuma pakai ketika mau pergi ngaji saja, berarti belum kafah.
Kalau mau kafah gimana? Ketika ngaji pakai, ketika di rumah juga, saat di luar rumah juga pakai, ketika jagong juga pakai, ketika acara apapun juga pakai. Kalau baru separuh-separuh berarti belum kafah. Apakah benar masuk Islam secara kafah hanya untuk ulama saja? Tidak, semua yang disebut Islam wajib melaksanakannya secara kafah, secara sempurna. Apakah musibah terjadi akibat dosa-dosa yang kita perbuat? Iya. Musibah diantaranya terjadi karena dosa yang kita perbuat. Apakah jika doa iftitah saya hanya kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila saja sudah sah? Bacaan ini masih belum sempurna. Ini bacaannya masih panjang. Mungkin saran saya kalau mau lebih ringkas pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Bagaimana cara bertobat dari dosa ghibah? Yang pertama, tidak diulangi lagi, menyesal. Yang kedua, bersihkan kehormatan orang yang kita ghibah. Bersihkan kehormatan orang yang kita jelek-jelekan. Kemudian yang ketiga, minta maaf pada orang yang kita jelek-jelekan tadi. Lebih baik mana? Menghadiri kajian atau membantu nenek di rumah karena ada acara, namun acara tersebut menyimpang dengan ajaran Islam. Tapi sebenarnya sudah diberi izin untuk ikut kajian, namun di sisi lain ada rasa kasihan terhadap simbah. Baiknya ditimbang-timbang. Mungkin kalau dia bantu, yang penting bukan pada acara intinya. Di luar itu dia bantu, mungkin nanti simbah itu lebih dapat hidayah karena kita sebagai cucunya atau anaknya bantu langsung dia. Mudah-mudahan dengan bantu sekali-sekali nanti berikutnya mau ikut ngaji juga. Apakah kemarin saat bayar utang puasa kita niatkan puasa sunnah dan puasa wajib, apakah kita dihitung belum bayar utang puasa atau yang sah puasa wajibnya saja? Yang sah puasa wajibnya saja yang dia niatkan. Keputihan apakah termasuk najis? Kaidah menurut kebanyakan ulama, setiap segala sesuatu yang keluar dari dua jalan maka dihukumi najis. Keputihan keluar dari dua jalan atau tidak, ibu-ibu? Keluar atau tidak dari dua jalan? Iya, maka dihukumi najis. Terus gimana kalau dapatinya terus menerus? Apakah tetap sholat? Nah, ini penyikapannya berbeda. Apakah tetap sholat atau tidak? Kalau ini keluar terus menerus, ya, maka dihukumi sama seperti wanita istihadah. Saat keputihannya terus menerus, maka saat itu dia tetap sholat. Nanti setiap kali sholat berwudu. Kalau keputihannya ada di tengah-tengah sholat, dimaafkan. Penyikapannya seperti itu. Suami nggak sholat, nggak puasa, nggak jumatan juga. Apa istri wajib patuh dan taat dengan perintah suami? Wajib. Walaupun suami nggak sholat. Mudah-mudahan dengan ibu yang baik sekali pada suaminya, mudah-mudahan suami dapat hidayah. Dan terus doakan suami seperti itu. Bagaimana hukum sholat pakai kaos kaki? Boleh. Kalau laki-laki boleh. Kalau ibu-ibu malah saya katakan wajib. Namun kalau ibu-ibu kalau di rumah, ini masalahnya di masjid ya, dan kepentingan ibu-ibu keluar rumah. Kalau di rumah, yang penting untuk rokok atau sarung nutupi sampai kaki, meskipun tidak pakai kaos kaki. Diingat, karena kaos kaki itu bukan syarat tutup aurat. Yang syarat tutup aurat ketika sholat adalah nutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Berarti kalau rukunya sudah nutup sampai kaki, berarti tidak perlu pakai kaos kaki. Namun karena ini kepentingan ibu-ibu keluar rumah, jalan-jalan, maka baiknya tetap pakai kaos kaki. Namun kalau dalam rumah, boleh tidak pakai kaos kaki ketika sholat. Dengan catatan apa? Ruku atau sarungnya sudah nutupi sampai kaki. Dan kakinya tidak boleh kelihatan saat sholat. Terakhir, saya seorang ibu dengan 2 orang putra. Waktu mengandung keduanya saya tidak puasa dan sudah mengganti dengan membayar fidyah berupa bahan makanan. Waktu itu saya belum tahu tuntunan yang benar. Setelah mengaji ternyata yang lebih afdal tetap mengganti puasa yang ditinggalkan. Sedang batasan waktu untuk mengganti sudah lewat, lebih dari batasan sampai Ramadan berikutnya. Bagaimana yang harus saya lakukan? Ini yang ibu miliki ilmunya dulu. Karena puasa saat hamil menyusui dia ganti dengan fidyah di sini. Berarti ilmu yang dulu ya sudah, yang dulu biarlah berlalu. Mudah-mudahan punya anak lagi. Kalau punya anak lagi,
ya baru nanti dia jalankan dengan qadha puasa. Kalau puasanya semua ganti sedikit saja. Namun kalau keadaannya itu berat banyak karena hamil dan menyusui tadi, ada hadis Ibnu Abbas untuk mengganti dengan fidyah. Jadi kalau masih sedikit puasanya untuk diganti, baiknya tetap nyaur atau qadha. Namun kalau sudah banyak, ya maka baru diganti dengan fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan untuk pengawasan pada malam hari ini, dan mudah-mudahan bisa ketemu lagi hari Ahad bagi yang dekat Wonosari dan atau sekitar Wonosari untuk mengikuti kajian Ahad Legi pagi ba'da subuh sampai jam 6:30. Demikian kita cukupkan sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.